Setiap kata adalah berlian. Bab 74. Seingatku, aku pernah memperingatimu untuk menjauhi pria itu. Di dalam ruangan yang gelap dan sempit, suara rendah Yos terdengar begitu dingin dan membuat seluruh tubuh Darlin merasa tegang. Bahkan setiap sel di tubuhnya juga ikut membeku. Aku hanya menyetujuimu untuk menolak lamarannya, kata Darlin. Apakah ada bedanya? Napas Yos yang panas tersembur di wajahnya. Dia seharusnya sudah mengatakan dengan sangat jelas. Darlin memalingkan kepala dan tidak ingin melihatnya. Faktanya, selain cahaya dari jendela, dia sama sekali tidak bisa melihat apapun. Hanya saja semakin tidak bisa melihat dengan jelas, saraf orang akan menjadi semakin tegang. Sudah selesai mengatakannya. Kalau sudah, kamu boleh pergi. Darlin tidak mengerti mengapa 3 tahun ini Yos yang sangat jarang mengurus hubungannya dengan orang lain tiba-tiba menjadi sangat peduli saat akan berpisah. Tentu saja dia juga tidak merasa ini karena Yos peduli dengannya, atau mungkin karena uang itu membuatnya sangat marah. Darlin, kamu sudah menyukainya. Yos tidak melepaskan tangannya dengan nada rendah yang sangat rendah. Darlin mengepalkan tangan dengan erat lalu menjawab. Apa buruknya Hendrik? Dalam hati Darlin juga menanyakan pada dirinya sendiri. Pria yang begitu lembut, apanya yang tidak baik? Hendrik tidak pernah memberikan tekanan padanya. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Hendrik juga tidak pernah marah, bahkan membantunya mencari alasan. Tapi kenapa? Kenapa hati ini masih berdebar kencang dan menjadi kacau karena tindakan dan ucapan pria di hadapannya ini? Darlin, kamu benar-benar tidak berguna. Yos langsung mengatakan satu kata. Vulgar. Dia tahan karena khawatir dengan kesehatannya. Menunggu sampai sekarang. Dia Yos, kapan menjadi begitu lembut? Perlahan Yos melepaskan tangan Darlin, mundur 1 langkah. Tubuh yang tinggi terlihat tegak. Di bawah sinar rembulan terlihat begitu dingin dan tidak bisa didekati. Hati Darlin merasa sakit. Kata yang diucapkan malah begitu indah. Aku vulgar. Kalau begitu, pengacara Yos sekarang sedang melakukan apa? Bukankah hanya masalah teman tidur? Kenapa pengacara Yos terlihat tidak ingin mengakhirinya? Ingin melakukan sekali lagi. Sayangnya, hari ini aku tidak memiliki suasana hati. Darlin bisa merasakan suasana di sekitar menjadi sangat dingin. Dia memberitahukan dirinya sendiri untuk tidak mundur, tidak boleh takut. Hanya saja, kedua tangannya tanpa sadar menggaruk dinding di belakangnya. Wajah tampan Yos yang dingin, tatapannya yang gelap bagaikan berapi, seperti ingin menelan wanita yang ada di hadapannya. Darlin, coba kamu katakan sekali lagi. Apakah pengacara Yos tuli? Darlin menggunakan seluruh kekuatannya berkata pada Yos. Aku bilang, aku tidak tertarik padamu. Sedetik kemudian, kenyataan memberitahunya untuk jangan sembarangan membuat marah seorang pria yang sedang emosi. Seluruh tubuh Darlin dijatuhkan di sofa yang lembut. Tubuhnya ikut memantul 2 kali dan menjerit. Yos, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak memanggilku pengacara Yos lagi? Pria sudah berada di depan tubuhnya, membuat tubuhnya mungil hingga ke pinggiran. Setengah tubuh Darlin tidak ada penopang. Barusan melihat dengan jelas betapa marah tatapan pria itu. Yos, menjauhlah dariku. Darlin menyadari betapa bodohnya membuat Yos marah.
Darlin, kamu sedang takut ya? Pria yang marah membuat orang tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Bahkan suaranya begitu menakutkan. Kedua tangan Darlin menahan pada sofa agar dirinya tidak terjatuh. Tatapan tetap bersikeras dan tidak melemah melototi Yos. Apa yang perlu aku takutkan? Kamu yang menerobos masuk ke rumahku. Ini melanggar hukum. Yos tidak peduli dan melepaskan kancing bagian dasinya, menunjukkan dadanya yang terlihat berotot dan berwarna putih. Kalau bukan karena tatapan Yos yang begitu dingin, siapa yang akan merasa dia hanyalah seorang pengacara? Perlahan berkata, "Bagus, masih mengetahui sedikit tentang hukum. Lalu?" Darlin tanpa sadar menelan ludah dengan berhati-hati melihatnya. Pengacara Yos mengetahui hukum dan melanggar hukum. Bukankah ini terlalu tidak baik? Ini paling tidak akan ditahan selama 3 tahun. Lanjutkan. Yos pun melepaskan dasinya. Seperti merasa jasnya sangat mengganggu, langsung melepaskan dan membuangnya di samping. Darlin melihat Yos melepaskan satu persatu bajunya. Hanya tersisa kemeja putih yang dengan sempurna menunjukkan bentuk tubuhnya. Tatapannya pun melebar. Kenapa pria ini membuka baju? Dia mengira dirinya itu sangat menggoda. Hah? Sudah tidak ada yang ingin aku katakan. Yos, kalau kamu mengerti, pergilah sekarang. Aku akan menganggap tidak ada yang pernah terjadi. Darlin pun memindahkan pandangannya dari tubuh Yos. Wajah putih dengan tidak terkendali langsung memerah. Yos sepertinya menyadari keanehan wajah Darlin. Tatapan yang gelap terlihat senyuman. Begitu cepat hingga membuat orang merasa sedang berhalusinasi. Saat ini Darlin terlalu tegang. Sama sekali tidak memiliki suasana hati untuk memperhatikannya. Kalau kamu sudah berkata seperti itu, tidak melakukan tindakan nyata sepertinya sangat bersalah padamu, kata Yos. Yos, apa maksudmu? Darlin pun menjadi tegang. Yos kali ini tidak menjawab lagi, tapi langsung menggunakan tindakan untuk memberitahunya apa yang ingin dia lakukan. Darlin terdiam melihat Yos mengikat tangannya di depan dada dengan dasi yang sudah dia lepaskan. Gerakannya sangat lincah, sama sekali tidak ragu. Hingga Darlin sadar, dia sudah tidak bisa bergerak. Yos, cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Darlin benar-benar tidak menyangka. Darlin sama sekali tidak akan mengakui kalau dia sudah terjebak oleh pria itu. Reaksinya menjadi lambat. Sekarang dia merasa dirinya seperti domba yang akan disembelih, dan Yos adalah tukang daging yang memegang pisau. Yos dengan aura yang dingin berkata, "Bukankah sangat bersikeras? Tetap keras kepala saja. Kamu sedang melakukan penangkapan. Apakah kamu tahu kalau kamu akan dipenjara? Kantor pengacaramu tidak ingin dibuka lagi ya?" Darlin tidak berhenti mencari kata yang bisa menasihati Yos. Tapi semakin dirinya gegabah, otaknya semakin tidak bisa berpikir. Berulang-ulang, hanya kata-kata itu saja. Darlin tidak bisa tetap tenang lagi. Yos, kamu bajingan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh Yos yang tinggi menekannya dengan nada yang rendah dan menggoda mendekati telinganya. Dengan jelas dan pelan berkata, "Menghabisimu." Sekujur tubuh Darlin seperti meledak. Pria yang selalu dingin dan tidak dapat diganggu gugat, bahkan mengatakan ucapan yang berkaitan dengan hal diranjang. Darlin begitu terkejut daripada bintang bertabrakan dengan bumi, membuat orang tidak bisa menerima. Tidak, Yos pasti sudah dirasuki. Ini adalah halusinasi. Benar, adalah halusinasi.
Darlene pun menutup mata, memberitahukan dirinya sendiri cepat bangun dari mimpi ini. Dan di saat dia menutup mata selama beberapa detik itu, tubuhnya pun terkejut. "Yos, kamu sudah gila ya?" Darlene merasa ucapannya pun tersendak. Yos menunjukkan sebuah tatapan yang tidak dimengerti pada Darlene. Sepasang mata hitam itu terlihat seperti akan menarik orang ke dalam.